Ini adalah vlog cerita gue ketika ikut acara International Freelancer Day yang diselenggarain oleh Fiverr, platform yang gue pakai untuk pekerjaan freelance gue di Jakarta kemarin. Let's go! Sekarang jam setengah 6 pagi dan waktunya gue berangkat ke airport untuk terbang ke Jakarta. Gue naik pesawat Garuda pagi yang berangkat jam 8 dan bakal sampai di Jakarta jam 9 pagi. Untungnya gue itu orang yang biasa bangun pagi alias morning person. Jadi flight subuh kayak gini gue bisa handle lah. Nah, sesampainya di bandara kota gue langsung check-in. Karena gue cuma bawa backpack, jadi gue check-in tanpa bagasi. Nah, ini sebuah saran nih teman-teman, kalau gak bawa bagasi, kita bisa self check-in supaya lebih cepat. Abis itu gue langsung tunggu di boarding gate-nya. Let's go! Sekarang masih jam setengah 7, jadi masih ada 1 jam buat gue bisa buat nyantai sebelum boarding. Tapi gue nggak nyantai-nyantai banget sih, karena pagi ini gue ada deadline harus ngirim kerjaan klien gue. Di trip ini gue juga bawa laptop, karena ya masih ada beberapa kerjaan yang harus gue selesain on the go. Setengah 8 on time, ayo kita boarding. Ini gue di dalam pesawat, ternyata rame guys, penuh. Akhirnya sampai di Cengkareng juga setelah flight selama 1 jam. Beres-beres, pesan kendaraan, dan jam setengah 10 gue jalan meninggalkan Soekarno-Hatta buat ke daerah acara dan tempat stay gue yaitu di Jakarta Selatan. Ini cuacanya sih panas banget, supir Grab gue juga ngomong kalau belum hujan-hujan. Nah, karena ini masih siang, gue juga ada appointment buat potong rambut di Mitaka, Tokyo. Ini rambut gue udah gak karuan, terakhir gue potong agak screwed gitu ya. Makanya gue coba buat book appointment langsung di Mitaka biar dipotong langsung sama orang dari Jepang. Sekarang jam 11, on time, kita sampai di Mitaka, Tokyo. Karena sebelumnya gue udah book appointment di WA, jadi gue tinggal masuk aja. Staff dan servisnya oke banget, dan ini dia Takashi-san yang bakal ngurusin rambut gue. Gue sendiri gak ada request khusus alias terserah dia buat nentuin model yang pas buat gue. Request gue waktu itu cuma satu, Nihon Jinpoi, alias mirip-miripin lah sama haircut orang dari Jepang. Overall, rekomen banget nih buat kesini dan next time gue rasa gue bakal datang kesini lagi. Mungkin buat warnain atau buat haircut. Kurang lebih haircutnya 1 jam dan sekarang jam 12 siang. Waktunya makan siang. Karena acara jam 5 sore, jadi gue masih punya lumayan banyak waktu nih buat jalan-jalan cari inspirasi. Tapi karena gue gak mau pergi jauh-jauh dari sekitaran Jakarta Selatan, gue akhirnya mutusin buat ke Asta aja. Gue mampir ke Bakerman-nya buat makan siang. Di sini gue pesen croissant coklat sama kopi susu gula aren yang sebenarnya gue lupa nama menunya apa. Tapi overall enak dan gak terlalu mahal, habis sekitar 80 ribuan. Sambil makan dan minum, lagi-lagi gue buka laptop gue buat follow up kerjaan, ngecek email, sambil ngebalesin chat-chat yang udah numpuk banget. Ya, this is my daily life. Karena di Bakerman ada time limit cuma bisa stay 90 menit, habis itu gue mutusin jalan-jalan keliling deh. Salah satunya ke tempat ikonik di Asta ini yang kita berasa dikelilingin gedung-gedung tinggi gitu. As an artist and musician, gue ngerasa hal-hal begini nih yang bisa ngecas energi kreativitas gue untuk ngelakuin kerjaan gue lebih oke lagi. Sambil ya gue cari-cari inspirasi deh buat lirik untuk lagu gue selanjutnya. Nah, kebetulannya di hall-nya juga lagi ada exhibition gitu, jadi sekalian aja gue mutusin buat mampir. Gak kerasa, udah jam 3, waktunya check-in ke penginapan gue. Ini hotelnya, namanya MK Room SCBD. Gue order dari tiket.com. Cukup lah buat nginep sebagai solo traveler kayak gue yang mau ngehadirin event. Istirahat sebentar, mandi, siap-siap, dan jam 5 ini gue jalan kaki ke venue acaranya di Park 18 SCBD.
Sesampainya gue di situ ternyata udah ada beberapa orang, tapi acaranya belum mulai. Seperti event-event networking pada umumnya, gue pakai kesempatan itu buat kenalan sama orang-orang baru yang ternyata mereka itu punya cerita yang keren-keren banget. Sekitar jam 5 lewat, acaranya mulai. Ini Oli, Community Manager Fiverr Indonesia. Dia ngejelasin kita banyak banget insight soal Fiverr. Situasinya nggak kaku, jadi sambil acara kita juga bebas bisa ngobrol sambil networking gitu. Dan gak kerasa juga ini udah malam. Kita lagi bahas soal AI yang kira-kira mungkin gak ya ambil alih kerjaan manusia? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Next, of course, jangan lupa makan malam. Kita para guest dapat makanan dari penyelenggara acara. Sambil makan, kita juga lanjut ngobrol-ngobrol. Gua sendiri sebenarnya nggak terlalu berharap bisa ketemu teman-teman musisi dan produser di acara ini. Tapi ternyata gue ketemu sama mereka-mereka ini nih, sesama produser dan musisi. Obrolan kita seru banget sampai kita overtime dan hampir aja diusir sama pemilik venue acaranya. Tapi overall keren-keren banget cerita mereka. Dan kita juga bisa exchange kontak masing-masing. Dan sampai sekarang kita bikin grup loh buat ngomongin dan ngebahas future project maybe. Sekarang jam 9 malam, waktunya pulang, jalan kaki lagi. Dan ini udah gelap, tapi untungnya aman-aman aja. Good morning, hari ini waktunya kita pulang balik ke kota gua, tapi nanti siang. Sebelumnya kita sarapan dulu ya. Ini gua pesen kopi Sangeran khas Aceh, yang dingin karena cuacanya itu panas banget. Sambil ngopi, gue liat di Instagram kalau Fiverr, si penyelenggara acara kemarin itu, lagi ngadain lomba seputar freelancing ini. Gue akhirnya mutusin buat ikutan partisipasinya dengan topik bahasan acara semalam, of course. Ngomong-ngomong, ini nama tempatnya di Aceh Connection SCBD. Rekomen buat kalian yang mau nyobain kulineran Aceh. Sekarang let's go, waktunya kita ke bandara. Di bandara again, self check-in karena tanpa bagasi dan sekarang waktunya pulang. Di trip kali ini gue memang cuma pergi sehari karena tujuannya buat ngehadirin event Fiverr kemarin itu, bukan buat jalan-jalan. But stay tuned ya, karena winter tahun ini gue bakal lanjut solo traveling, season 3 gue. Buat kalian penonton baru, for your info, gue juga posting vlog-vlog solo traveling gue yang udah gue post itu ke Jepang, ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Next, bakal ada lagi kok konten-konten solo traveling dari gue. And kalau kalian lebih suka format video storytelling kayak gini, atau format yang biasa aja yang pernah gue lakuin, komen juga ya di bawah. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update dari gue. See you! Ternyata gue menang nih lomba video kemarin. Wah, nggak nyangka juga sih, seru banget.